teman-teman semua, dan kita bisa terlindung atau terhindarkan dari resiko pencurian data elektronik yang ada pada kita. Hai friends, kali ini aku dan ayahku lagi ingin memberikan sebuah tips sederhana untuk mengurangi resiko penggandaan SIM card handphone yang berhubungan dengan mobile banking. Tipsnya apa nih? Hai friends, ketemu lagi. Kali ini kami ingin membagikan tips sederhana berikutnya yang semoga bisa membantu mengurangi resiko penggandaan SIM card. Kita tahu teman-teman, kalau mobile banking yang kita download dalam aplikasi smartphone itu selalu berhubungan dengan nomor kartu ATM, yang kedua berhubungan dengan nomor handphone yang kita daftarkan pada perbankan tersebut, sehingga mobile banking itu bisa aktif kita pakai. Nah, kita sering mendengar bahwa di luar sana semakin marak terjadinya penggandaan nomor SIM card handphone. Nah, secara teknis saya tidak mengetahui persis bagaimana kinerja atau cara-cara yang dipakai oleh oknum ataupun oleh penjahat untuk menggandakan SIM card handphone kita. Nah, yang bisa saya lakukan sebagai preventive action yang saya lakukan, saya terapkan pada diri saya sendiri adalah sebagai berikut. Sekarang kita tahu bahwa hampir sebagian besar smartphone kita memiliki 2 slot SIM card dalam satu unit handphone hardware yang sama. Nah, dari situlah saya memanfaatkan 2 slot SIM card tersebut untuk mengurangi resiko terjadinya penggandaan tersebut. Saya tidak tahu teman-teman, seperti saya, nomor handphone pertama itu adalah nomor yang sudah lama saya punya. Kalau saya pakai telepon, saya terima telepon dari orang, saya angkat. Nah, saya tidak tahu apakah bisa penggandaan SIM card itu terjadi apabila saya pada saat menerima telepon dari pihak oknum penjahat tadi. Saya tidak tahu. Tetapi saya yakin dengan semakin intensitas kita menggunakan nomor SIM card tadi semakin rendah untuk berhubungan dengan dunia luar, saya yakin bahwa SIM card tersebut akan aman, karena SIM card tersebut boleh dikata steril dari orang lain, pihak luar yang mengetahui nomor itu. Jadi maksudnya bagaimana teman-teman? Saya saat ini menggunakan 2 SIM card handphone. Yang pertama adalah SIM card handphone reguler yang saya punya untuk komunikasi sehari-hari dengan teman, dengan kerabat, mungkin berhubungan dengan pekerjaan. Biarkan nomor itu tetap ada. Nah, saya membeli 1 SIM card lagi yang benar-benar dari awal SIM card tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali istri saya. Karena kalau saya punya SIM card 1 lagi nomor rahasia dan istri saya tidak saya kasih tahu, nanti dikirain saya punya affair di luar sana, celaka jadinya. Ya, jadi saya memiliki SIM card nomor 2 yang dari awal benar-benar baru. SIM card itu saya pasang pada slot nomor 2 di handphone saya, yang tahu hanya istri saya. Yang kedua, saya telepon ke bank yang bersangkutan, saya mendaftarkan nomor itu sebagai nomor tunggal dan nomor utama untuk semua transaksi perbankan saya, termasuk mobile banking. Jadi secara naluri saya tahu apabila ada orang oknum lain atau orang lain yang menelpon ke SIM card saya nomor 2, di pemikiran saya langsung sadar bahwa seharusnya tidak ada orang yang tahu nomor itu selain istri saya. Jadi secara feeling saya sudah berhati-hati. Saya dan cenderung tidak mau angkat nomor handphone, ada nomor telepon yang masuk pada nomor SIM card 2 saya. Dengan hal inilah nomor SIM card 2 saya
boleh dikata sangat steril, tidak ada yang nelpon. Bahkan saya melarang istri saya untuk nelpon ataupun menghubungi ke SIM card nomor 2 itu. Jadi betul-betul SIM card nomor 2 tidak ada yang tahu selain saya dan pihak bank. Kalau ada pihak bank bilang, oh nanti marketing menghubungi buat saya, marketing bank, sejauh ini saya tidak memerlukan program-program itu. Jadi saya lebih mengarah, kalau saya membutuhkan suatu program produk yang ada di bank itu, saya lebih baik datang ke CS-nya, saya datang ke bank bersangkutan dan saya mendaftarkan di sana. Tetapi saya lebih mengurangi apabila ada pihak marketing, telemarketing dari bank manapun menghubungi SIM card nomor 2 saya. Jadi kalau ada yang menghubungi nomor SIM card 2 saya, pasti saya langsung reject. Itu salah satu cara untuk menjaga diri saya supaya tidak terkena tipu atau mengurangi potensi terjadinya penggandaan nomor SIM card itu. Ada pertanyaan dari teman-teman saya atau dari saudara saya, bagaimana SIM card 2 dan SIM card 1 kan harus mengisi pulsanya, top up untuk menjaga masa aktif. Nah, cara memanagenya yang sudah saya lakukan demikian teman-teman, dan sejauh ini saya merasa cara ini berjalan dengan baik dan cukup nyaman buat saya, yaitu dalam handphone kita di sana ada SIM card manager atau manajemen SIM card. Dalam settingan itu kita bisa lihat SIM card 1 dan SIM card 2. Nah, SIM card 2 ini itu kita pakai menjadi sumber mobile data. Jadi selalu saya membeli kuota data menggunakan pulsa yang ada di SIM card nomor 2. Jadi dari hal itulah supaya pulsa yang ada di SIM card 2 tidak menumpuk makin besar, makin banyak dan makin banyak karena tidak pernah kita pakai. Nah, sedangkan SIM card nomor 1 itulah yang kita setting sebagai nomor utama untuk transaksi keluar dan masuk. Dari situlah terjadi balance supaya semua kedua nomor SIM card kita tetap aktif. Tips yang kedua yang saya rasa tips ini sudah ada sejak teknologi awal handphone itu mulai ada, yaitu SIM card kita bisa kita berikan PIN. Itu juga salah satu cara untuk double protection untuk kartu kita. Jadi SIM card kita setting PIN. Jadi apabila handphone kita hilang, SIM card itu dicabut oleh orang lain, dimasukkan ke unit HP baru, otomatis dia akan meminta nomor PIN dari SIM card itu. Nah, itu juga cara yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan metode ini supaya makin lengkap atau tingkat kesulitan untuk membobol akan makin susah. Jadi demikian tips singkat dari saya. Oh ya, lupa, ada pertanyaan lagi dari teman saya. Pertanyaan ini rasanya penting sekali. Teman saya menanyakan, bagaimana kalau kita mau apply kartu kredit baru atau apply sesuatu di bank di mana dia membutuhkan nomor handphone. Kalau kita tulis nomor handphone kita yang SIM card 2 tadi, otomatis orang-orang lain tahu. Pihak marketing bank yang atau marketing yang ada nawarin kita juga akan tahu. Nah, caranya begini teman-teman. Kita daftarkan, misalkan contoh sederhana, kita mau apply kartu kredit. Kita daftarkan di formulir aplikasi pendaftaran kartu kredit, kita tuliskan SIM card nomor 1. Jangan SIM card nomor 2. Tetap kita ajukan nomor SIM card nomor 1 pada formulir aplikasi kartu kredit tadi. Setelah nanti proses berjalan dan kita disetujui, otomatis kartu kredit kita itu akan berdasarkan pada SIM card nomor 1. Tidak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Begitu kartu fisiknya sudah kita terima, lalu kita langsung telepon ke call center banknya atau kita datang ke bank yang bersangkutan untuk mengganti perubahan data atau pengkinian data nomor SIM card lama, kita ubah menjadi SIM card yang nomor 2, SIM card 2 kita. Jadi dari situlah juga cara memitigasi, mengurangi banyaknya orang luar yang mengetahui nomor SIM card kita yang kedua tadi, yang khusus perbankan. Nah, itulah teman-teman cara yang bisa saya sampaikan. Semoga tips ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke teman-teman, walaupun saya belum mengerti sepenuhnya tentang perbankan, saya sarankan untuk teman-teman mengajak orang tua kalian untuk menonton video ini, pasti mereka mengerti. Oke, mungkin sekian dulu tips sederhana kami kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.